Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan tajwid kita ya, bahas ayat di surat Al-Baqarah. Kita sekarang masuk ke ayat 16. Perhatikan bacaannya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ulangi sekali lagi. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Perhatikan. Ula di sini ada waw sukun ya. Waw sukun sebelumnya dhammah, tapi dia bukan huruf mad ya. Dia tidak berfungsi. Cirinya apa? Cirinya ada ra susodnya, ada kepala cirinya ada sifar mustadir ya. Ada tanda bulat kecil di atas waw, di atas huruf mad. Maka menandakan madnya tidak dibaca. Baik. Ini namanya sifar mustadir ya. Meskipun waqaf tetap tidak dibaca. Jadi mau waqaf maupun wasal tetap tidak dibaca. Baik. Lanjut. Ulaika. Nah, di situ ada alif ya. Alif sebelumnya fathah, dibaca panjang 2 harakat mad tabi'i, tapi setelahnya hamzah dan dalam satu kata. Ulaika, maka dihukumi mad wajib muttasil, panjangnya 4 atau 5 harakat. Ulaika allazina. Nah, di sini sukun sebelumnya kasrah, mad tabi'i panjang 2 harakat. Nah, di sini sebelumnya ada hamzah wasal ya, tapi dia di tengah bacaan, maka apabila hamzah wasal terletak di tengah bacaan maka tidak dibaca. Ulaikal ladzi, langsung dimasukkan ke huruf lam ya. Ikal ladzi nashtarawud dhalalah. Nashtarawud dhalalah. Huruf dhad dia memiliki sifat namanya istitalah. Istitalah ini memanjangkan lidah di dalam mulut. Yang mana ciri atau sifat tersebut hanya dimiliki oleh huruf dhad. Baik. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Nashtara, tara. Huruf ta-nya tipis ya. Jangan ikut ke bawah dengan huruf ro. Karena huruf ro tebal maka ta yang tebal tidak. Ya. Huruf ta-nya kita baca tipis. Tarawud dhalalata bil huda. Nah, ta di sini, ta marbutah di sini secara lafaz dia dibaca karena disambung ya, dolalata. Tapi kalau diwakafkan, misalkan kita nafasnya nggak kuat nih, berhenti, maka berubah jadi ha secara lafaz. Taib. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalah ya. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalah. Jadi ha sukun. Lanjut. Bil huda. Nah, di sini hamzah wasal tidak dibaca karena di tengah bacaan. Bil huda. Nah, lam ta'rif di sini dibaca. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf ha. Makanya dibaca jelas ya. Hukumnya apa? Hukumnya namanya izhar qamari. Jadi lam ta'rif ini kalau enggak dibaca jelas berarti dibaca idgham, dimasukkan. Nah, di sini posisi dibaca jelas karena bertemu dengan huruf ha. Bil huda panjang 2 harakat, alif kecil sebelumnya fathah. Fama rabihat tijaratuhum. Fama ma di sini. Ingat ya. Huruf mad itu makhrajnya bukan di rongga hidung ya, melainkan di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Meskipun sebelumnya adalah huruf yang memiliki makhraj di rongga hidung, tapi huruf mad tetap keluarnya dari rongga mulut dan rongga tenggorokan.
fama. Taib. Jadi jangan terbawa dengan huruf mim. Fama robihat. Nah, di sini pertemuan antara dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat ya. Jadi di sini pertemuan antara dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Itu sama-sama bentuknya huruf ta. Maka ta pertama sukun ini dimasukkan ke ta yang kedua, di huruf kedua. Robihat tijaratuhum. Nah, ini ya. Karena dia memiliki sama sifat dan sama makhraj, dan huruf yang pertamanya sukun, huruf yang keduanya berharokat. Nah, kalau secara simbol bisa kita perhatikan huruf yang pertama tidak berharokat dan huruf yang kedua bertasydid. Nah, ini kita kalau perhatikan secara simbol ya, maka dimasukkan nih. Robihat tijaratuhum. Roknya tebal tafkhim karena berharokat fathah. Tijaratuhum, mim sukun dibaca jelas karena bertemu dengan huruf waw ya. Tijaratuhum wama kanu. Nah, di sini ada alif sebelumnya fathah, mad tabi'i 2 harakat. Kanu, waw sukun sebelumnya dhammah, mad tabi'i 2 harakat. Kanu, di sini ada alif ya. Perhatikan teman-teman, setelah huruf waw sukun ada alif. Tapi ada alif di sini tidak dibaca. Secara simbol dicirikan adanya sifar mustadir di atasnya. Wa ma kanu muhtadin, ha. Dia memiliki sifat hamas dan rakhawah. Jadi dialirkan aliran udara dan suaranya. Dan ha ini istifal dan infitah. Jadi pita suara terbuka. Pangkal lidah kita tidak terangkat. Jadi makanya huruf ha ini termasuk huruf yang kalau kita mengucapkannya maka udaranya itu boros ya, banyak keluar dari mulut kita. Muhtadin, ya sukun sebelumnya kasroh dibaca panjang 2 harokat, tapi karena huruf setelahnya adalah huruf yang disukunkan. Nah, asalnya dia tidak sukun nih, harokat fathah, tapi karena di akhir bacaan maka disukunkan, maka mad tabi'inya berubah ya. Karena bertemu ini, huruf terakhir, huruf yang disukunkan karena wakaf. Maka jadi hukumnya mad arid lis sukun. Panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Oke. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Semoga bisa dipahami untuk teman-teman sekalian dan bisa menjadi tambahan wawasan ilmu seputar tajwid teman-teman. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.